Ya ini saya kebetulan pengalaman pribadi, Pak. Pengalaman pribadi, jadi ada dua pengalaman pada saat itu saya mencoba memakai kartu. Ketika kartu itu masih ada isinya dan tidak. Yuda tadi bahwa mobilisasi kami yang dipercepat, kami menyediakan tangki-tangki sementara karena semua pom bensin alhamdulillah banyak buka nih Pak, baik ke arah Pegayut maupun ke arah OP Mall. Terus untuk ban juga banyak yang buka, kira-kira begitu. Asal nggak ada ranjau ban aja Pak, kira-kira gitu. Kira-kira demikian. Silakan. Makasih Pak Yuda. Dari Kodim, termasuk dari pengelola jalan tol, yaitu dari WST dan HK, yang mana pengelola jalan tol dari Matang Panggang, Kayu Agung, Palembang, dan pengelola jalan tol dari Kayu Agung, Palembang. Untuk pospamnya ada berapa titik Bang? Saat ini kita menentukan ada 4 pospam. 4 pospam ini kita letakkan di tempat-tempat rawan, baik rawan kemacetan lalu lintas, rawan kecelakaan lalu lintas, dan rawan tindak pidana. Sehingga dengan penempatan pospam ini diharapkan masyarakat yang akan melaksanakan Nataru bisa nyaman dalam melaksanakan perjalanannya. Ada pemeriksaan khusus nggak Bang untuk terkait prokes juga kan, pendatang dari luar kota mungkin kan? Iya, itu yang lebih kami kedepankan. Karena di masa pandemik ini lebih kita fokuskan kepada disiplin protokol kesehatan, terutama nanti kepada para orang ya yang datang dari luar kota. Dan tadi sudah kami koordinasikan dengan pihak Dinas Kesehatan bahwa setiap orang yang nanti akan masuk ke wilayah Kabupaten Oki, kita akan melakukan swab antigen ya. Jadi bukan rapid test tapi swab antigen, yang mana dalam waktu yang singkat ya, kurang lebih paling lama 3 menit sudah bisa kita ketahui hasilnya. Pak, kalau misal itu dia reaktif gimana Pak? Kalau misal yang di swab itu reaktif? Ya, kalau reaktif pasti langsung kita melakukan SOP ya, prosedur kesehatan ya terhadap orang yang reaktif ya. Kemungkinan segera akan kita lakukan ya, koordinasi ya, isolasi ya, mungkin sementara akan dibawa ke rumah sakit rujukan, dalam hal ini rumah sakit Kayu Agung yang paling terdekat. Oh, bukan disuruh putar balik ya Pak? Bukan disuruh putar balik? Oh tidak. Oh tidak ya? Kalau kita suruh putar balik nanti dia mencari jalur lain, bisa saja dia masuk. Ya, oleh karena itu ketika misalnya ada yang reaktif, nanti kita akan lakukan perawatan, pengobatan. Ya. Caranya apa? Melakukan isolasi dulu, jangan sampai yang bersangkutan menyebarkan kepada yang lain. Persiapan kita seperti biasa, rutin peningkatan pelayanan saat Nataru. Pertama, standby petugas-petugas, antara lain itu petugas medis, petugas DRS, petugas rescue, petugas patroli atau mobile customer service, lanjut patroli jalan raya. Juga sekarang kerjasama dengan Polres, Kasat Reskrim, masalah penebalan kekuatan perihal Kamtibmas di ruas tol kita. Juga pemberian informasi-informasi di PMS dan spanduk-spanduk himbauan. Lanjut kerjasama dengan beberapa bank untuk penyediaan kartu-kartu uang elektronik, Himbara dan Bank BCA, juga penyediaan sarana-sarana untuk top up. Selanjutnya kita harapkan juga dengan Nataru ini kita juga sama-sama meningkatkan prokes atau protokol kesehatan, baik kami sebagai personil yang mengoperasikan jalan tol, juga semua pengguna jalan tol yang melintas di ruas tol Trans Sumatera. Kira-kira begitu. Pak, prediksinya buat Nataru ini peningkatan gimana? Mulai kapan Pak itu terjadi?
Prediksinya agak meningkat. Kebetulan kami kan baru bertarif, tapi kalau meningkatnya biasa sekitar antara 10 sampai 20% trafiknya meningkat di lalu lintas yang melintas di ruas tol itu, kira-kira begitu. Pak, masih ada perbaikan sekarang Pak ya untuk di ruas tol? Perbaikan atau maintenance, intinya itu sebenarnya bukan perbaikan tapi perawatan jalan tol terus dilakukan, mengingat pada Desember ini kan ada anomali cuaca, itu juga sangat terkait dengan perawatan atau peningkatan perawatan maintenance untuk kondisi jalan tol kita. Berapa titik itu Pak sekarang yang lagi di dalam perawatan? Titiknya kita terus perbarui. Intinya tujuan peningkatan itu untuk kenyamanan pengguna jalan tol. Jadi kalau bicara kerusakan bisa dikatakan itu bukan kerusakan tapi peningkatan perawatannya terus berkesinambungan sehingga bisa dilintasi oleh pengguna jalan tol. Nah, untuk titik-titik yang dikerjakan itu kita juga sediakan perambuan-perambuan untuk menghindari Pengendara melintas. kira-kira gitu gangguan lalu lintas. Pak, itu di tol Kaliagung Palembang Pak yang sekarang lagi Ya, di betul. tengah peningkatan itu. Ya. Pak, kalau buat CCTV sendiri tadi gimana Pak? Oh, CCTV kita ada 42 titik. Yang jelas CCTV itu intinya membantu kinerja kita. Kalau untuk siklus pengamatan kita tetap per 30 menit itu ada siklus pengamatan. Terus kita juga peningkatan respon time apabila ada kendala dari pengguna jalan tol. Bisa hubungi di mana Pak kalau ada kendala? Kita hubungi nomor cantik nih 0811 888 6600. Oke Pak. Itu untuk mobilnya. Pak, CCTV 40 titik itu sudah terpasang semua Pak? Ada yang belum, sistemnya udah siap, tinggal ada yang beberapa titik yang harus kita maintenance kira-kira. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.